Baik, kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai akuntansi keuangan daerah. Adapun kami, yaitu saya Mari Gita Safitri, 3 digit NIM terakhir 118, dan Niko Mang Asri, 3 digit NIM terakhir 112. Baik, dimulai dari pendahuluan yang akan kami bahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan. Adapun latar belakang dari presentasi kami yaitu pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pengaturan dan pengelolaan keuangan daerah memerlukan akuntansi keuangan daerah, yang mana merupakan pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan daerah yang berfokus pada pelaksanaan proses pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan transaksi yang terjadi pada setiap tahun anggaran berjalan. Baik, kami akan lebih lanjut membahas mengenai akuntansi keuangan daerah. Adapun rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana dasar pengakuan dalam akuntansi keuangan daerah. Yang kedua, bagaimana laporan aliran kas dalam akuntansi keuangan daerah. Dan bagaimana contoh kasus yang menerapkan akuntansi keuangan daerah. Adapun tujuan dan manfaat penulisan ini yaitu mengetahui dasar pengakuan akuntansi keuangan daerah, mengetahui laporan aliran kas dalam akuntansi keuangan daerah, dan mengetahui contoh kasus yang menerapkan akuntansi keuangan daerah. Yang kedua, kami akan membahas mengenai landasan teori, di mana yang pertama adalah Undang-Undang Pemerintahan dan Akuntansi Keuangan Daerah. Akuntansi keuangan daerah sendiri merupakan pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan daerah yang berfokus pada pelaksanaan proses pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan transaksi yang terjadi pada setiap tahun anggaran berjalan. Terjadi banyak reformasi terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yaitu dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 sampai yang berlaku sekarang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Akuntansi keuangan daerah sendiri diatur dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah, yaitu menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 56. Adapun dinamika perubahan dalam pola hubungan pusat dan daerah ini, yaitu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, kewenangan yang diberikan kepada daerah itu dirinci satu persatu. Sedangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 sampai yang sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan yang diberikan bersifat lebih terbuka dan mandiri, karena semua kewenangan diberikan kepada daerah kecuali urusan yang ditangani oleh pemerintahan pusat. Jadi daerah dapat mengatur dan mengelola keuangannya sendiri. Baik, kemudian saya akan membahas mengenai yang pertama, dasar pengakuan, yang kedua, laporan aliran kas, dan contoh kasusnya. Yaitu yang pertama, dasar pengakuan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pengakuan sendiri adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi, sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Secara sederhana, pengakuan sendiri adalah penentuan kapan suatu transaksi itu dicatat. Maka dari itu digunakan berbagai basis pencatatan akuntansi atau sistem pencatatannya, yaitu ada 3, yaitu basis kas, akrual, dan kas modifikasi. Menurut Peraturan Pemerintah tahun 71, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, basis akuntansi yang digunakan dalam melakukan keuangan pemerintah sendiri adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah tahun 2005 yaitu nomor 24, basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, ekuitas, dan dana. Kemudian untuk pengertiannya, basis kas sendiri adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setelah kas itu diterima atau dibayar. Jadi transaksi itu diakui atau dicatat bila menimbulkan perubahan pada kas, yaitu menaikkan atau menurunkan nilai kas itu sendiri. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara atau daerah, atau oleh entitas pelaporan, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah atau entitas pelaporan, di mana pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan
pihak luar asing dalam bentuk barang atau jasa disajikan pada laporan realisasi anggaran. Kemudian saya akan berikan contoh, misalnya standar pelayanan minimal biaya perjalanan dinas yang diterbitkan pada tanggal 2 Februari 2009 itu diterima oleh Satuan Pemegang Kas pada tanggal 7 Februari 2009. Atas kejadian tersebut, Satuan Pemegang Kas akan mencatat transaksi itu atau diakui transaksi itu pada tanggal 7, yaitu saat diterima kas itu atau saat kas itu dipertanggungjawabkan. Sedangkan yang kedua, saya akan bahas mengenai basis aktual, di mana basis ini mengakui seluruh pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas itu diterima atau dibayar. Transaksi ini dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya, di mana basis akrual untuk neraca berarti bahwa pada aset, kewajiban, dan ekuitas dana ini diakui atau dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas ini diterima atau dibayar. Contohnya SPM biaya perjalanan dinas yang diterlibatkan pada tanggal 2 Februari 2009 dan tadi itu diterima oleh Satuan Pemegang Kas tanggal 7 Februari 2009. Menurut metode ini, transaksi tersebut akan dicatat, yaitu pada tanggal 2 Februari 2009 dengan mendebet biaya perjalanan dinas dan mengkredit kas sebesar yang tercantum dalam SPM. Kemudian yang ketiga itu basis kas modifikasi atau modified cash basis. Itu adalah kombinasi dasar kas dengan dasar aktual, di mana transaksi pengeluaran dan atau penerimaan kas itu dibukukan pada saat uang diterima dan dibayar, itu pada dasar kas. Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terrealisasi. Selanjutnya mengenai laporan aliran kas akan dibahas oleh rekan saya, Asri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan arus kas. Laporan aliran kas atau laporan arus kas berdasarkan atas glosarium yang memuat istilah dalam pemerintah disebutkan bahwa laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Selanjutnya, metode ini menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 bahwa laporan ini dapat disusun dengan dua cara, yaitu metode langsung atau direct method dan metode tidak langsung atau indirect method. Metode langsung atau direct method merupakan bertujuan untuk melaporkan aktivitas operasi selama periode yang dilaporkan. Hal ini ditempuh dengan mengidentifikasi rekening-rekening yang berkaitan dengan aktivitas operasi yang menimbulkan aliran kas. Sebagai contoh yaitu kas dari publik yang merupakan penerimaan dari aktivitas operasi, yang mana rekening terkait adalah piutang pajak atau restribusi, utang pengadaan bahan pakai, habis kantor, dan belanja administrasi umum. Selain itu, terdapat pengeluaran dari aktivitas operasi adalah kas untuk membayar pegawai, yang mana rekening tersebut adalah utang belanja pegawai dan belanja gaji pegawai. Metode tidak langsung atau indirect method merupakan metode yang bertujuan untuk melaporkan aliran kas dengan melakukan penyesuaian terhadap surplus atau defisit anggaran yang dilaporkan dalam laporan perhitungan APBD. Berikut saya akan menjelaskan mengenai akuntansi keuangan daerah. Menurut SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang berbasis akrual dengan sistem pencatatan menggunakan double entry yang melibatkan dua macam penjurnalan, yaitu yang pertama jurnal finansial untuk tujuan pelaporan finansial dan dilaksanakan mirip dengan pencatatan yang dilakukan pada akuntansi sektor perusahaan. Kedua, jurnal anggaran yang berfungsi untuk melaporkan pelaksanaan anggaran yang ditujukan pada pencatatan transaksi pendapatan laporan realisasi anggaran atau LRA dan belanja anggaran akun sisa lebih pembiayaan anggaran atau disingkat SILVA sebagai pengganti akun kas. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus akuntansi keuangan daerah yang mana diketahui neraca awal pemerintah Provinsi Alenka sebagai bagian keuangan pemerintah Alenka dan Satuan Kinerja Dinas Pendapatan Alenka sebagai berikut. Neraca pemerintah Provinsi Alenka sebagai entitas pelaporan per 1 Januari 2004, di mana aset yang terdiri dari kas di kas daerah, gedung kantor, kendaraan, di mana total aktiva atau total aset sebesar 840 juta dan kewajiban dan ekuitas sebesar 840 juta.
Neraca Pemerintah Provinsi Alenka Bagian Keuangan sebagai entitas pelaporan, DPP KAD Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah per 1 Januari 2004, di mana aset yang terdiri dari kas dan kas daerah, RK Dispenda, dengan total aktiva sebesar 840 juta, dengan kewajiban dan ekuitas yang terdiri dari ekuitas sebesar 840 juta. Neraca pada Pemerintah Provinsi Alenka SKPD Dinas Pendapatan Daerah sebagai entitas akuntansi per 1 Januari 2004, di mana aset yang terdiri dari gedung kantor dan kendaraan dengan total aset sebesar 220 juta dan ekuitas yang kewajiban dan ekuitas RK Pemda sebesar 220 juta. Adapun susunan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah Provinsi Alenka dan SKPD Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda adalah sebagai berikut, di mana pemerintah Provinsi Alenka sebagai entitas pelaporan, anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan pendapatan yang berasal dari distribusi daerah dan sebesar 240 juta, belanja yang terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai, belanja bahan habis pakai kantor, belanja BIMTEK akuntansi yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, belanja modal komputer dengan jumlah belanja sebesar 234 juta rupiah, sehingga didapatkan surplus atau defisit sebesar 5.500.000. Pembiayaan di mana penerimaan atas pinjaman sebesar 9 juta rupiah. Kemudian anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Provinsi Alenka sebagai entitas pelaporan, SKPD Dinas Pendapatan Daerah periode bulan Mei 2004, di mana pendapatan yang berasal dari retribusi sebesar 240 juta dan belanja yang meliputi gaji dan tunjangan pegawai sebesar 166 juta, belanja bahan habis pakai kantor sebesar 4 juta, dan belanja BIMTEK akuntansi dengan jumlah belanja BIMTEK sebesar 9.500.000, belanja modal komputer 55 juta, sehingga surplus atau defisit sebesar 5.500.000. Adapun contoh transaksi berikut untuk memudahkan pemahaman kasus, yaitu transaksi DPPKAD Dinas Pengelola Pendapatan Kekayaan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Alenka dengan SKPD Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda pada periode Juni 2004, yaitu sebagai berikut. 1. Satuan Kerja Dispenda mengajukan SPM LS 001 surat permintaan pembayaran langsung sebesar 120 juta untuk membayar gaji dan tunjangan bulan Mei. Yang kedua, bendahara mengeluarkan SKPD Dispenda penerima SP2D surat pemerintah pencairan dana langsung sebesar 120 juta dari kuasa BUD dan SPM LS 001. SP2D tersebut langsung dicairkan pada hari itu juga dan dibayarkan pada para pegawai. Sehingga Jurnal Umum Pemerintah Provinsi Alenka periode bulan Juni 2004, untuk yang pertama PM tidak secara finansial PM tidak di jurnal karena baru mengajukan SPM LS, dan secara anggaran juga tidak di jurnal. Kemudian yang kedua, secara finansial di jurnal dengan jurnal kas bendahara pengeluaran SKPD di debit sebesar 120 juta dan RK Pemda di kredit sebesar 120 juta. Sedangkan secara anggaran tidak di jurnal karena bukan merupakan transaksi pendapatan dan belanja. Kemudian transaksi yang kedua juga secara finansial di jurnal dengan jurnal beban gaji dan tunjangan pegawai di debit sebesar 120 juta dan di kredit kas dan di bendahara pengeluaran SKPD sebesar 120 juta. Secara anggaran juga di jurnal, yaitu dengan jurnal beban gaji dan tunjangan pegawai sebesar 120 juta di debit dan silva di kredit sebesar 120 juta pada saat bayaran gaji pegawai. Sehingga total jurnal secara finansial di debit sebesar 240 juta dan di kredit sebesar 240 juta, sedangkan secara anggaran itu di debit sebesar 120 juta dan di kredit sebesar 120 juta. Dan Jurnal Umum Pemerintah Provinsi Alenka SKPD Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah periode Juni 2004, yang pertama secara finansial tidak di jurnal karena PM dan jurnal karena PM tidak ada jurnal karena baru mengajukan SPM LS, secara anggaran juga tidak di jurnal. Kemudian yang kedua di jurnal secara finansial dengan jurnal RK Dispenda di debit sebesar 120 juta dan kas daerah sebesar 120 juta di kredit. Sedangkan secara anggaran tidak di jurnal karena bukan merupakan transaksi pendapatan dan belanja. Sehingga secara finansial totalnya di debit sebesar 120 juta dan di kredit sebesar 120 juta, sedangkan secara anggaran tidak ada. Baik, itu dia perhitungan dari kasus yang sering terjadi di pemerintahan. Kemudian saya lanjutkan kepada simpulan dan saran yang dapat kita ambil, yaitu simpulan akuntansi keuangan daerah merupakan pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan daerah yang berfokus pada pelaksanaan proses pencatatan, pengitiksaran, dan laporan transaksi yang terjadi pada setiap tahun anggaran berjalan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan pengakuan sebagai proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam pencatatan akuntansi, sehingga
menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, dana, pendapatan belanja, dan pembiayaan, sebagaimana termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan, sehingga secara sederhana, pengakuan adalah penetapan kapan suatu transaksi tersebut dicatat. Untuk menentukan kapan suatu transaksi tersebut dicatat, digunakan berbagai basis akuntansi atau sistem pencatatan. Ada 3 basis pencatatan, yaitu basis kas, basis akrual, basis kas modifikasi. Selain itu, terdapat laporan aliran kas atau laporan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh kas dan menilai penggunaan kas untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam satu periode akuntansi. Ada 2 metode dalam pembuatan laporan aliran kas, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Kemudian saran yang dapat kami berikan, akuntansi daerah sangat penting yang mana berguna untuk menyediakan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang lengkap, cermat, akurat, dan transparan, sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sesuai kebutuhan para pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, pembuatan laporan keuangan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik di daerah maupun pusat. Seluruh pemasukan dan pengeluaran yang bersifat material harus diperhatikan asal-usulnya dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan saya tutup presentasi ini. Selamat siang.